tantangan terbesar itu ketika uh, kebijakan yang kita buat, karena terkait dengan kebijakan di desa, saya pada prinsipnya harus berjalan sesuai rel, sesuai Aturan. regulasi, sesuai aturan. Nah, masalahnya kan kita di desa ini ada setiap keputusan kebijakan yang kita ambil akan selalu menimbulkan pro kontra. Yes. Itu yang kadang uh, menjadi salah satu tantangan besar untuk kami di desa, terutama saya di desa Wenbit. Oh. Tapi di tahun 2025 ya, itu semua dialihkan ke BUMDes Mm-mm. lewat penyertaan modal. Nah, setelah 2 minggu, kalau tidak salah ingat, setelah 2 minggu itu muncullah kebijakan ini Koperasi lewat Merah Putih. lewat Inpres, ya instruksi Presiden nomor 5 atau berapa saya lupa. Mm-mm. Inpres tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Inpres nomor 9 kalau tidak salah, Ya. Inpres nomor 9 tahun 2025. Nah, jadi dengan target untuk Indonesia 80.000 Koperasi. Kopdes harus dibentuk secara serentak. Peradaan koperasi di desa dengan adanya bentuk kelompok Ya. yang cukup kasih kartu keluarga KTP dan dalam Ada. hitungan menit Langsung dapat cair. uang. Kalau kita bicara soal KUD, ini ada di masa Orde Baru sebenarnya. Yes. Makanya saya bilang tadi anak Iya. mantu yang Oh menghidupkan iya, kembali. betul betul betul. Dia bernostalgia lah Iya. kembali ke zaman. Halo pendengar podcast KTN, selamat datang kembali, tempat di mana kita akan membahas hal-hal yang sedang hangat dibicarakan dan perlu kita dalami lebih lanjut. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, seorang yang masih sangat muda, masih muda tuh ini, Masih sangat. masih sangat muda, tapi sudah berani mengambil posisi yang cukup berani, mengambil posisi sebagai kepala desa. Langsung saja kita sambut Kakak Efri Tanov, Kepala Desa Oenbit, Kecamatan mana? Insana. Kecamatan Insana. Kabupaten Kabupaten Timur Tengah TTU. Utara. Oke, apa kabar Kakak? Amin. Luar biasa. Oh, amin ya. Oh, amin. Ya, amin kan artinya setuju sebenarnya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini abu-abu semua ini bahasa yang keluar nih. Posisi kepala desa ini sebenarnya luar biasa ya, di usia yang masih sangat muda tapi sudah dipercaya menjadi kepala desa. Bisa cerita sedikit bagaimana perjalanannya hingga sampai ke titik ini? Ya, terima kasih Kakak Lia bersama seluruh pemirsa KTN kan? KTN. Oh iya, Podcast KTN. KTN. Podcast KTN. Jadi, sebenarnya soal kepala desa, saya ini tidak pernah berpikir dan tidak pernah berniat untuk menjadi seorang kepala desa. Dulu sejak tahun 2012 di Kupang sampai 2020 sebelum COVID, ya mau dibilang saya di jalanan. Buat apa? Di jalanan ya, Buat apa di tapi jalan? bukan sebagai seorang pemulung ya, tidak. Tidak, maksudnya dalam arti jalanan ini kalau bahasa yang kami tangkap itu biasanya itu pasti aktivis, ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Oke. Ya. Lanjut. Jadi saya di komunitas dengan teman-teman aktivis, penulis, Oh ini, teman-teman komunitas ini. jurnalis, ya Eh, komunitas Leko. Leko. Itu saya ya. bersama Felix Nesi, juga beberapa teman di Kota Oh ya. Kupang waktu itu. Jadi kita gagas ini komunitas. Jadi Betul. Komunitas selain Leko. fokus di kampus waktu itu, sampai akhirnya saya kembali ke kampung, itu saya di komunitas Leko. Nah, kemudian ini sejak tahun 2019 waktu saya masih aktif di Kupang bersama komunitas Leko, kemudian juga media komunitas Leko NTT. Setelah itu masih ada dua media online juga, itu di Promedia juga Pikiran Rakyat. Media online. Iya, media online, sebagai editor di situ. Jadi
untuk pilkades di Kabupaten DTU semuanya itu berlangsung sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Tapi kemudian tertunda 2 tahun karena pandemi COVID-19. COVID. Oke. Nah, akhirnya menjadi seorang kepala desa ini, ya saya diminta oleh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan di desa Di sana. Wenbit. Ya. Saya itu 4 kali diminta untuk maju sebagai calon kepala desa. Saya tolak. Permintaan pertama, kedua, ketiga saya tolak. Karena apa? Saya punya pertimbangan bahwa lah, selama ini saya di jalanan dalam tanda kutip ya. Bicara soal pelayanan publik, kebijakan publik, pemerintah, saya salah satu yang kadang sesekali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan kadang itu. Ya, sering Kita yang kenal mah bukan kadang Ya. itu. Bahkan ya termasuk frontal juga. Yes. Nah kemudian kan aneh kemudian kalau saya masuk ke dalam sistem, walaupun di level paling bawah di tingkat desa, tapi kan ini sudah masuk ke dalam sistem. Kalau sudah masuk ke dalam, otomatis Siap. kan ini anggap saja kita masuk, setelah masuk ke Medan kita saya berhadapan kembali dengan peluru-peluru yang pernah saya tembakkan. Yes. Nah, ini. Tapi ada kemudian satu alasan utama yang saya akhirnya sadar dan bersedia untuk memenuhi permintaan masyarakat di kampung. Karena sebelumnya selama kurang lebih 2-3 tahun orang di kampung lakukan pemetaan. Semua kader Wenbit baik yang sementara berdomisili di Wenbit ataupun ada di luar Wenbit, itu mereka petakan semua. Nah kira-kira siapa yang pantas layak untuk jadi kepala desa di periode sekarang ini. Dan itu dilihat dari berbagai sisi. Tidak ada satupun yang mereka temukan. Sedangkan saya memang waktu itu mereka juga tidak ada niat untuk ganggu saya. Percuma begitu ganggu dia tidak akan pernah mau. Maka 3 kali saya tolak. Kali keempat saya bersedia. Karena apa itu? Nah, kan mereka tahu saya bergiat di Kupang. Sederhana. Mereka punya analogi. Nah, Ifri ya sahabat akrab. Bergerak di orang punya daerah. Buat hal-hal baik. Hal sederhana misalnya ngomong soal literasi, lapak baca gratis. Ifri bisa buat itu di kota besar, di ibu kota provinsi. Tetapi dari praksinya di desa, apa yang Ifri mau buat? Itu yang kemudian buat saya tidak bisa menolak lagi. Setelah itu saya kasih waktu, minta waktu, kasih waktu 1 bulan saya refleksi. Karena banyak hal yang nanti harus saya tinggalkan di Kupang. Soal kalau jaringan tetap, tetapi ada beberapa pekerjaan tanggung jawab yang mau tidak mau akan saya hentikan. Nah, setelah itu saya konsultasi, minta pertimbangan dengan beberapa senior di Kupang, Kakak Felix Nesi, Mas Ragil, mereka termasuk Om El Citli, Om Tori. Jadi saya minta pertimbangan dan mereka setuju, malah mereka senang. Sudah saya gas sudah ke sana. Iya, dan setelah saya pastikan orang di kampung langsung bergerak. Itu dan langsung tahun menang. 2023. Oh, 2023. Ya. Selain itu salah satu alasan penolakan saya tadi saya lupa. Saya ini tidak punya modal besar untuk bisa ya omong soal operasional, mobilisasi massa. Kan pasti saya sebut. Itu duduk biayanya 2-3 orang kan harus ada. Betul. Tapi apa yang mereka sampaikan ke saya, jangan pikir soal itu. Omong soal uang kami siap, omong soal makan minum siap, segala ritual adat kami siap. Sudah tidak ada alasan dan saya akhirnya bersedia. Jadi Mei tahun 2023 pilkades dilangsungkan dan itu menang telak. Betul, saya lawan ya kakak sendiri, mantan kepala desa. Itu kakak. Jadi lawan incumbent ini? Ya lawan incumbent. Head to head. Nah pemain baru lawan ini kan. Itu luar biasa tuh. Ya. Itu luar biasa tuh. Lawan incumbent itu adalah hal yang paling susah sebenarnya. Ya. Kami masih kakak adik, yang mantan kepala desa kemarin itu statusnya kakak. Ya. Salah satu tantangan kalau kita maju di daerah sendiri ya itu pasti lingkaran keluarga juga yang jadi. Itu yang nampak, belum yang tidak nampak lagi. Aduh, kita baku injak rame. Dan syukur
hasil pemilihan itu menang telak dengan jumlah perolehan suara itu 795. Total satu desa berapa? Berapa jiwa? DPT-nya itu di waktu itu 1.300-an. Oke. Ya. Lumayan banyak tuh. Iya. Itu kan tidak terhitung yang tidak ikut atau kayak yang ada di yang luar. merantau ya. Kalau total di sekitar ya sampai 1.600-an yang untuk yang sudah bisa menggunakan hak pilih. Nah ini yang kadang-kadang waktu saya sering tanya di beberapa kawan-kawan yang saya lihat kayaknya di TTU banyak sekali yang jadi kepala desa dan usianya masih sangat muda untuk wilayah TTU. Saya sering tanya mereka tentang ini. Apa yang paling berat waktu awal-awal menjabat? Karena ini biasanya tuh ada ego-ego orang tua yang bilang, kamu nih masih muda. Jadi dengar kami yang orang tua itu. Padahal kita posisi kalau mau dibilang harusnya kita yang memimpin ini. Karena pasti ada yang meragukan karena usia masih muda. Itu biasanya apa yang paling berat? Ya, bahkan sebelum saya menjadi kepala desa, waktu jelang pilkades, itu salah satu isu yang saya hadapi. Oh, masih terlalu muda. Terus ada yang sampai berkata, arti isu yang dimain, oh ini anak kecil, anak ingusan, sampai muncul bahasa-bahasa seperti itu, anak ingusan. Terus mau pimpin ini desa besar karena UNBIT itu salah satu dari 3 desa terbesar di Insana. TTU. TTU. Yes, kalau di Insana desa artinya desa terluas, penduduk terbanyak itu di di UNBIT. UNBIT. Nah, kalau bicara soal tantangan sejak awal menjabat sebagai kepala desa, bahkan tantangan yang sekaligus menjadi beban untuk saya secara pribadi. Mau kemana bertemu siapa saja mereka akan tanya, ibu desa mana? Nanti PKK siapa yang ngurus? Itu. Iya. Karena salah satu kami masih ada 2 atau 3 orang, atau mungkin sekarang tinggal saya sendiri, kepala desa di TTU yang belum menikah, berkeluarga, belum menikah, itu kepala desa UNBIT saya sendiri. Ini kita mau ketawa juga orang punya keputusan nih. Jadi tapi memang pasti orang tua, karena begini, pemikiran orang tua itu belum sama dengan kita yang anak muda sekarang. Bahwa kadang-kadang kita yang generasi orang bilang milenial, Gen Z itu ada kecenderungan bahwa ketika kita sibuk pasti kita akan prioritaskan waktu ke situ. Jadi kalau untuk berkeluarga apa segala macam, kalau ditambah mungkin bisa jadi pecah kan. Jadi kita lebih fokus ke satu dulu. Tapi orang tua tidak akan mengerti sampai situ. Yang mereka tahu adalah ini sudah waktunya ini menikah, harus punya anak. Setelah menikah tanya kapan punya anak, setelah tanya ada anak pertama kapan punya anak kedua, dan pertanyaannya tidak akan habis-habis. Jadi itu tantangan terbesarnya salah satu itu. Jadi saya juga tanya ulang, kapan ada ibu kades? Ya. Dimohon doanya secepatnya. Amin. Tapi selain soal bagaimana jalannya, walaupun belum berkeluarga, belum beristri tepatnya, tapi bahwa PKK tetap berjalan di desa. Siapa yang pegang jadinya? Itu statusnya masih mama besar. Oh, oke. Ya. Masih dalam tanda kutip dipinjam. Berarti memang posisi ibu PKK itu urgen buat orang tua di sana. Tapi selain itu, kalau dalam kaitan dengan pemerintahan di desa, tantangan terbesar itu ketika kebijakan yang kita buat, karena terkait dengan kebijakan di desa, saya pada prinsipnya harus berjalan sesuai sesuai regulasi, sesuai aturan. Nah, masalahnya kan kita di desa ini ada setiap keputusan kebijakan yang kita ambil akan selalu menimbulkan pro kontra. Yes. Itu yang kadang menjadi salah satu tantangan besar untuk kami di desa, terutama saya di desa UNBIT. Bagaimana supaya kemudian setelah kebijakan keputusan ini kita ambil bisa menjawab ya sebagian besar mayoritas masyarakat desa, mayoritas. Iya. Dan hampir semua Iya. semua pemimpin pasti ketika ada keputusan pasti ada pro dan kontra.
Tergantung memilih yang mana. Iya. Kalau memang pro-nya lebih banyak, ya sudah lanjut. Sekarang kita masuk di ada satu isu yang presiden kita lempar dan itu pasti akan bersinggungan langsung dengan kehidupan di desa, yaitu Koperasi Merah Putih. Banyak yang beranggapan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih ini akan berbenturan dengan BUMDes yang sudah jalan sekian lama tahun BUMDes ini. Itu menurut kepala Pak Kades ini betul atau tidak? Kalau soal anggapan pernyataan-pernyataan seperti itu betul, dan kami di UNBIT alami itu juga. Berbenturan? Iya. Artinya nih orang beranggapan, orang menilai bahwa hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini berbenturan dengan adanya BUMDes di desa. Kalau di desa saya itu BUMDes sejak tahun 2015 dibentuk, tapi kemudian mati suri. Mati suri, dan setelah saya masuk tahun 2024 kemarin bersama BPD melalui musyawarah desa kita lakukan revitalisasi BUMDes. Itu di awal tahun 2024 sudah kita lakukan revitalisasi. Nah, revitalisasi BUMDes ini dengan tujuan kita lakukan pembenahan supaya BUMDes ini kembali aktif dan produktif. Nah, karena tadi terkait dengan Kopdes Merah Putih, untuk tahun 2025 sendiri BUMDes setelah kita punya presiden ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, di awal tahun sekitar bulan Februari itu jadi semua BUMDes kan, termasuk kami di TTU itu dilakukan revitalisasi. Kalau untuk saya punya desa sudah sejak 1 tahun kemarin. Itu dengan tujuan untuk itu, karena setiap desa itu harus memilih satu tema khusus sesuai dengan potensi, yang sesuai dengan keunggulan di desa. Nah, tematiknya apa nih? Dan BUMDes ini menjadi satu perhatian khusus dari pemerintah pusat itu melalui 20% dana ketahanan pangan dari dana desa. Untuk desa saya itu 20% ketahanan pangan itu ada 250 juta sekian. Oh, berarti besar dong. Karena penduduk banyak. Wah, 20% saja 200-an juta. Iya. Karena total ini sekaligus saya sampaikan biar jangan hanya masyarakat SMB. Oke. Total dana desanya berapa? Total dana desa itu 1.251 juta. Wow, itu tanggung jawab besar tuh. Iya, itu di luar ADD. ADD kita ada di angka 480-an juta. Berarti total per tahun terima sekitar 1, hampir 1,7. Wah, besar itu. Besar itu. Iya. Terus? Nah, jadi di tahun 2025 ini soal BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita ada untuk penyusunan dokumen. Jadi untuk kita punya RKPDes itu beberapa kali diubah karena harus penyesuaian dengan kebijakan yang dibuat. Soal prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025 itu ada kurang lebih ada 7 item. Kemudian setelah itu khusus untuk BUMDes. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun 2024 ketahanan pangan itu biasa untuk ketahanan pangan dan hewani, pengalaman saya setelah 2 tahun kebetulan tanggal 10 Juli kemarin pas saya 2 tahun menjabat sebagai Kepala Desa UNBIT. Jadi tahun 2023 2024 untuk ketahanan pangan hewani itu kita beri bantuan ternak ke masyarakat. Itu ke per kakak. Berapa Jadi itu? Pengadaan ternak. Di tahun 2023 itu kita melalui ketahanan pangan hewani itu ada 80 ekor. Kemudian di 2024 kemarin 70 juga kita ekor. Iya. Kemudian kita juga kasih bantuan benih jagung.
Untuk petani dorong. petani. Itu untuk seluruh masyarakat desa Unbit. Kalau untuk ternak itu hanya yang memang pantas dan layak untuk Terima. terima. Dan yang memang punya diberdayakan. par di situ. Iya, Tidak bisa kita kasih petani, Iya. kasih sapi itu kan. Oh, tapi di tahun 2025 ya itu semua dialihkan ke BUMDes mm, lewat penyertaan modal. Nah, setelah 2 minggu kalau tidak salah ini ya, setelah 2 minggu itu muncullah kebijakan ini Koperasi lewat Merah Putih. lewat Inpres ya instruksi Presiden nomor 5 atau berapa saya lupa. Inpres tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Inpres nomor 9 kalau tidak salah, Inpres nomor 9 tahun 2025. Nah, jadi dengan target untuk Indonesia 80.000 Koperasi. Kopdes harus dibentuk secara serentak, dan kami di UNB juga lakukan itu, sudah bentuk, kemudian sertifikat akte notaris juga sudah kita Sudah buat. dapat. Sudah buatkan akte notarisnya. Kira-kira di perbenturan tidak dengan BUMDes? Nah ini tadi saya belum sempat singgung. Nah, kebetulan kami di UNBIT, BUMDes Nyoftasi Desa UNBIT, dan juga di TTU pada umumnya. Nah, BUMDes, sebagian besar BUMDes, bahkan hampir semua itu mati suri, macet. Jadi kita punya perencanaan di tahun 2004 untuk 2025 itu kita fokus untuk pembenahan BUMDes. Nah, tapi belum sempat berjalan untuk kita benahi BUMDes ini karena melalui revitalisasi. BUMDes belum sempat berjalan, muncullah Koperasi Desa Merah Merah Putih. Putih. Nah, ini namanya instruksi, perintah. Mau tidak mau kita harus buat. harus bentuk. Yeah. Nah, apalagi ya kita punya gubernur Langsung Bapak mengiyakan. Melki, waktu itu salah satu Gubernur yang langsung mengiyakan, bahkan menargetkan NTT provinsi yang akan menjadi yang pertama untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, didukung lagi dengan Bupati kami Bapak Valen Kebo yang juga menginstruksikan percepatan pembentukan Kopdes. Dan kami di desa, di TTU, bahkan bukan hanya desa, di TTU itu bahkan koperasi kelurahan kok itu juga sudah dibentuk. Ada sebenarnya. Iya, sudah dibentuk. Jadi setelah Kopdes Merah Putih dibentuk, ini kan bukan cuma hanya untuk desa, bukan kan hanya kelurahan desa, untuk juga. kelurahan juga. Iya, betul. Nah, saya kurang tahu di Kota Kupang. Mudah-mudahan sudah. Kayaknya belum ada ya di Kota Kupang nih. Yang saya lihat selama ini di wilayah Kupang itu baru di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ya. Itu ada beberapa Kabupaten Kupang yang desa yang sudah buat. Tapi kalau kota kayaknya belum. Dan memang Koperasi Merah Putih ini kan juga belum dideklarasikan kan? Belum. Hanya Jadi, baru instruksikan kita fokus saja. ke pembentukan. Iya. Waktu video ini direkam belum ada deklarasi tentang Koperasi Merah Putih. Nah, itu dalam jadwal, dalam rencana itu nanti peluncuran untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti bertepatan dengan Hari Koperasi. Jadi memang rencananya itu Koperasi Merah Putih ini akan diluncurkan. Selama ini kan memang belum meluncur. Iya. Masih ya hanya instruksi itu terus lepas. Karena memang kebiasaannya kita punya Bapak Presiden ini kan ada isu dia lempar dulu. Reaksinya bagaimana, kalau positif dia lanjut, kalau negatif dia stop. Biasanya kan begitu. Nah, kayaknya Koperasi Merah Putih ini juga banyak yang dukung. Saya sendiri pribadi juga lihat banyak, ada baiknya ada buruknya Koperasi Merah Putih ini. Koperasi Merah Putih ini kan artinya bahwa ketika ini koperasi hidup di desa, perputaran ekonomi masyarakat itu pasti kembali ke negara, kembali ke Koperasi Merah Putih. Akan menjadi dampak buruk ke sektor swasta. Saya tidak tahu di UNBIT ini ada koperasi swasta yang masuk. Nah, ini yang tadi sebelum saya bicara soal itu, Ibu Lia. Jadi soal perbenturan antara BUMDes dan BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini yang kalau di saya punya desa kami lagi siasati supaya
misalkan. Nah, ini kan nanti tujuannya sama nih. Jadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Di desa, desa. entah BUMDes maupun koperasi Desa Merah Putih yang sesuai informasi dijadwalkan peluncurannya itu besok, tanggal 21 Juli. 21 Juli. Juli 2025. Nah, jenis usaha di BUMDes dan koperasi ini nanti kami di desa akan pilah mana yang menjadi urusan BUMDes, mana Mana yang yang jadi menjadi urusan nanti koperasi. urusan koperasi. Terlepas nanti ada simpan pinjam atau tidak, tapi bahwa Kopdes nanti berjalan, jadi tidak berbenturan, disiasati untuk berjalan Beriringan. ya, saling mendukung satu sama lain. Karena kalau tadi banyak beranggapan bahwa berbenturan, saya sebagai kepala desa malah bersyukur dengan adanya kebijakan Koperasi. ini, Koperasi Desa Merah Putih, dikaitkan dengan tadi. Kalau soal koperasi swasta, selain swasta, artinya termasuk gereja juga. Ada. Ya, Ada. Di sana ada. itu tapi bukan yang harian. Iya, iya, yang iya. tidak. Tahu. Memang gereja ini setahu saya ada di Kupang juga ada, malah besar Kupang Iya, punya. betul. Tapi maksudnya saya bahwa itu kan yang di Kupang ini sudah masuk ke wilayah, memang milik gereja, tapi sudah masuk ke dalam wilayah swasta kan? Iya, betul. Dia sudah masuk ke dalam wilayah Ya, swasta karena di kategori bawah swasta. naungan ya, Ya. di bawah naungan yayasan, bukan lagi Yayasan. milik gereja. Tapi maksud yang gereja ini sama yang persis kayak di Kupang sini atau lain lagi yang di sana? Sama. Hampir sama. Ya, Oke. Oh, berarti yang di sana yang punya hidup di sana itu yang gereja punya. Gereja punya tetap, yang swasta punya, tetapi ada banyak yang tidak perlu saya sebutkan. Keberadaan koperasi di desa dengan adanya bentuk kelompok Ya. yang cukup kasih kartu keluarga, KTP, dan dalam Ada. hitungan menit Langsung cair. dapat uang. Itu Yang seharusnya koperasi ini menumbuhkan, mendukung ekonomi masyarakat terus sampai tahap masyarakat sejahtera, tapi berbalik. Beberapa kesempatan lihat musyawarah di desa, imbauan disampaikan bahwa yang memiskinkan masyarakat desa adalah koperasi. Ya. Dia tidak membantu tapi memiskinkan. Bahkan saya contohkan, lewat dana desa itu ada BLT, bantu langsung tunai. Itu untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Ya. Ada, bukan hanya di desa saya. Hampir di sebagian besar desa di TTU, ada yang setelah dia terima dana BLT, dia pibar di koperasi. Ini terjadi. Oh, jadi dia menganggap bahwa BLT itu dia penghasilan bulanan Iya. untuk setoran di koperasi. Wah, bahaya. Nah, itu yang bahaya. Ini bahaya ini. Maka hadirnya koperasi Desa Merah Putih Ya. ini menjadi solusi sebenarnya Betul. untuk kami di desa. Di desa. Karena ini koperasi ini kan, apalagi ini instruksi presiden, datang ke gubernur, ke bupati, dan kami Kepala di desa harus desa siap gerak. siap. Dan ini jadi salah satu solusi terbaik untuk kami di desa. Betul. Karena kadang kita melarang masyarakat, Bapak yang tiap hari kasih kami uang, kasih kami beras, koperasi ini menyelamatkan kami. Artinya bahwa desa solusi sejenis itu belum kami siapkan. Ya. Tetapi dengan adanya Koperasi koperasi Merah Desa Putih. Merah Putih ini menjadi solusi. Ini jadi solusi. Sehingga ke depan bisa meminimalisir saya omong kasar itu koperasi-koperasi liar. Ya. Itu bukan cuma ada di desa, di Iya. Kupang juga banyak sekali. Ini kemarin itu ada yang sempat usul ini. Iya. Ada yang usul ini bilang, "Kakak coba lihat itu kebiasaan di Kupang ini banyak yang koperasi-koperasi harian. Itu tuh sebenarnya bukan lagi koperasi, tapi itu tengkulak." Iya. Kalau kita Ya, ngomong kasarnya bahwa itu Betul. tengkulak. Karena kita ambil contoh ilustrasinya ketika mereka meminjam 500.000, tapi total pengembalian yang mereka ini kembalikan itu bisa sampai 1 juta. Berlipat ganda, ya. Bisa sampai 1 juta, bisa sampai 1.200.000. Nah, itu kan apalagi ini harian loh. Nah, itu Buruh kasar saja belum tentu dapat setoran begitu terus langsung kasih. Kan ada kebutuhan lain. Tapi ini kalau seandainya koperasi harian. Nah, sekarang koperasi Merah Putih ini
ini nih jadi solusi yang baik sebenarnya. Kalau saya pribadi, kalau kita lihat kebijakan, ini mungkin solusi yang baik, tapi jadi buah si malakama untuk mereka yang swasta. Karena kalau kita omong swasta, kalau kita omong swasta ini ada banyak swasta yang baik. Saya mungkin sebut contoh beberapa koperasi-koperasi besar yang cukup membantu lah, mereka punya kebijakan. Tapi dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, otomatis pasti pasar mereka sudah tidak bisa lagi masuk ke desa. Mereka hanya bisa tangkap kami yang ada di kota. Nah, ini juga jadi bagaimana ya? Pelan-pelan bisa mematikan mereka ini. Padahal kalau mau dibilang sudah banyak membantu. Contoh, mungkin yang agak contoh yang paling akan terasa itu pegawai-pegawai koperasi swasta ini yang ada di desa. Otomatis pasti mereka akan dikatkan. Karena tidak ada lagi nasabah di sana. Di PHK. Pasti di PHK. Itu juga dampak serius itu sebenarnya. Nah, sekarang ini yang saya mau tanya, kira-kira Koperasi Merah Putih ini bedanya dengan koperasi mereka itu apa kira-kira? Kemarin kan ada ikut pelatihan itu kan, BUMDes, Koperasi Merah Putih, kan pasti dikasih sosialisasi. Apa bagusnya Koperasi Merah Putih ketimbang koperasi swasta? Ya, karena singgung soal pelatihan sebelum saya menjawab, jadi tanggal 16 sampai tanggal 19 kemarin itu kita ada 28 desa. Oh, cuma 28? Ya, sedaratan timur. Oh, sedaratan dari timur. 5 kabupaten. Itu tiap kabupaten ada yang utus 5 desa, ada yang 7 desa. Jadi total peserta itu ada 112. Peserta itu kepala desa, ketua DPD, direktur BUMDes sama bendahara BUMDes untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Karena memang ini bagian dari yang tadi sudah sempat saya singgung soal pembenahan BUMDes. Yeah. Nah, terkait dengan koperasi, ini Koperasi Desa Merah Putih sama koperasi yang biasa, artinya yang selama ini kita kenal. Jadi antara koperasi yang biasa yang selama ini kita kenal, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, ini soalnya spiritnya sama. Yeah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 kalau tidak salah tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi dasar pembentukan Kopdes ada di situ sebenarnya. Nah, kemudian didukung dengan instruksi Presiden, ada juga edaran dari Menteri Koperasi, Menteri Desa terkait dengan percepatan, kemudian juga petunjuk teknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yang membedakan itu semuanya kalau kita mau bandingkan antara Kopdes dengan koperasi yang biasa yang kita kenal pada umumnya itu, yang pertama kalau koperasi biasa, kalau kita bicara soal lokus, soal jangkauan, karena otomatis kita bicara soal anggota. Yeah. Nah, kalau koperasi yang biasa mau dimanapun dalam satu kecamatan misalnya, karena kami di Insan ada 16 desa, 1 kelurahan. Contoh koperasi yang biasa yang swasta anggotanya bisa di mana-mana. Iya. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih hanya bisa dari desa Wenbit. Iya. Nah, ini jadi yang membedakan sebenarnya itu soal pelibatan masyarakat. Iya. Nah, karena Kopdes ini fokus ke masyarakat desa. Jangkauan juga tidak misalnya saya punya desa-desa tetangga atau di kecamatan lain tidak bisa jadi anggota Koperasi Merah Putih. Kemudian juga yang membedakan salah satunya lagi itu adalah gagasan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, yang sebenarnya kalau Koperasi Desa Merah Putih waktu dia masih kecil sudah sering dengar soal koperasi unidesa ini sebenarnya. Oh iya. Ya, sejak tahun dulu 60-an malah. Ya, dulu kan ada tuh istilahnya KUD. Betul. Ya. Ini yang tahun 2000 tidak tahu. Ya, ini sebenarnya tidak akan tahu itu. Istilahnya saja yang berubah, metodenya juga sama. Ikut berubah. Ya, ini betul. Ini kayak jadi KUD yang dihidupkan kembali. Betul. Bahkan keberadaan anak BUMDes mantu menghidupkan kembali. Betul. Anak mantunya menghidupkan kembali. Oke.
betul. Kalau kita bicara soal KUD, ini ada di masa Orde Baru soalnya. Yes, makanya saya bilang tadi anak Iya. mantu yang Oh menghidupkan iya, kembali. betul betul. Dia bernostalgia lah Iya, kembali ke zaman dulu. Tapi memang ada bagusnya dulu. Dulu KUD itu bagus, bagus. Tapi entah tahun berapa hilang, sekarang muncul lagi dengan nama lain, merah putih. sebenarnya BUMDes ini juga Hmm. dia Bagian kalau kita omong periodisasi dari KUD, kemudian datang ke ada satu itu badan, namanya juga badan usaha. Badan usaha itu saya lupa istilahnya, tapi ada satu badan usaha. Jadi sebelum BUMDes ada ada di satu desa dulu. itu namanya badan usaha, kemudian datanglah BUMDes. BUMDes. Badan usaha milik desa. Nah, BUMDes juga dalam perjalanan waktu yang awalnya skalanya lokal di tingkat desa, di sekarang levelnya sudah naik. Karena BUMDes sekarang ini, kalau dulu cukup SK dari kepala desa untuk ini pengurus BUMDes, sekarang itu harus sertifikat dari Kementerian Hukum. Wow, Iya. naik level ya. Iya, BUMDes sekarang. Tapi ada kalau kita lihat, bukan mungkin ada di Onbud juga, tapi kalau kita lihat beberapa BUMDes di desa-desa lain itu tuh bagus-bagus mereka BUMDes. Iya. Mereka tuh bagus-bagus. Apalagi kalau potensinya besar kayak di daerah-daerah desa-desa, daerah-daerah pariwisata, wah BUMDes jalan bagus sekali. Dan itu jadi ada dampak baik juga buat masyarakat. Ada beberapa BUMDes di Flores, itu yang jadi contoh semua. Kami di TTU karena memang kami baru bergerak mulai ini tahun, ya 1-2 tahun ke depan. Ya, dia butuh pasti proses, sudah dia butuh iya. proses. Karena bentuk badan loh ini, badan usaha. Jadi memang tidak bisa satu kali jalan. Iya. Nah, itu tadi kita omong banyak tentang koperasi. Kita kembali jadi pemimpin muda di desa dulu. Kira-kira kelebihan menjadi kepala desa di usia masih muda itu apa? Ya, soal kelebihan orang muda menjadi kepala desa, yang pertama bahwa untuk saya secara pribadi saya akhirnya mengerti, walaupun masih muda, tetapi ketika dipercayakan untuk memegang satu jabatan, penghargaan terhadap dari masyarakat secara khusus untuk orang tua, walaupun dia masih kecil, bukan ini masih muda, tetapi bahwa dia punya jabatan. Ini bukan soal gila hormat, tidak, tapi penghargaan orang di kampung ke pejabat kan. Nah, kita semua tahu itu seperti apa. Ya, betul. Dan kemudian ini entah kelebihan atau sekaligus menjadi kekurangan atau kelemahan. Apa itu? Tadi salah satu saya sudah sempat sebutkan. Karena untuk UNBID selain muda dan belum berkeluarga, itu salah satu bukan kelemahan, salah satu itu keunggulan. Itu bukan kelemahan, itu keunggulan. Kemudian satu lagi, jadi kita itu selalu menjadi pusat bukan pusat, ya mau dibilang pusat perhatian, bukan baik dari masyarakat maupun rekan, bahkan atasan. Betul, itu betul. Itu bukan cuma itu, saya salah satu korban itu kan. Wah, ini luar biasa nih. Tiba-tiba hahi, kayaknya kemarin masih urus kertas deh. Masih urus buku, tiba-tiba harus jadi kades. Karena begini, kalau kita omong desa itu kayak ibaratnya satu negara kecil yang diurus. Jadi dia ada dananya sendiri, APBDes-nya sendiri, dia punya aturannya sendiri. Jadi menjadi kepala desa itu macam kayak menjadi presiden di kampung sendiri. Iya, betul. Iya kan? Seperti tahun-tahun sebelumnya, misalkan saya urus leko, komunitas leko, urus buku, atau urus soal panggung teater, itu kan tidak sama dengan urus di desa. Tapi ada administrasinya, birokrasinya. Iya. Tapi bicara soal keunggulan desa, kelebihan ini mungkin sekaligus menjadi motivasi untuk teman-teman muda yang nanti ke depan mau punya niat berbakti di desa. Jadi
salah satu kelebihan orang muda itu adalah terkait dengan konsep-konsep pembangunan di desa. Betul. Itu terstruktur, tersistem, dan itu saya buktikan. Kebetulan saya masuk di tahun 2023, saya punya visi misi termasuk tagline, itu semua muncul di kalau bicara tentang desa khususnya visi misi Pak Presiden sekarang. Bahkan tagline yang dulu sejak kampanye sampai saat ini saya gunakan, Apa itu tagline? yang tagline sekarang digunakan oleh Kementerian Desa, Apa? membangun Indonesia dari desa. Itu tagline. Oke. Kemudian bicara soal desa digital, soal desa Betul. wisata, bagaimana mengatasi persoalan pelayanan publik yang dasar sekalipun, itu terjawab. Akhirnya kemarin setelah Pak Prabowo terpilih, dilantik jadi presiden, dan beberapa kebijakan, saya syukur. Sejalan. Kenapa saya bersyukur? Karena dalam perencanaan pembangunan di desa kan ada beberapa tahapan. Kita lakukan mulai dari musyawarah di tingkat dusun, datanglah ke musyawarah desa. Nah, namanya aspirasi dari masyarakat, itu pasti kita harus prioritaskan. Betul. Dari aspirasi kemudian program prioritas nasional, prioritas daerah, usulan dari masyarakat atau aspirasi itu, kemudian visi misi kepala desa. Tetapi dengan kondisi kemampuan keuangan desa tidak mungkin memfasilitasi semua itu. Semua ya. Harus pilih. Tapi ketika untuk tahun 2025 khususnya, contoh 7 prioritas penggunaan dana desa itu semua ada di saya punya visi misi. Cara-cara bangun kepercayaan dan komunikasinya itu bagaimana? Iya, terkait dengan komunikasi bersama orang tua, terutama para tokoh-tokoh penting di desa. Sebelum saya menjawab sebagai kepala desa itu saya lakukan. Sehingga ketika jadi kepala desa, saya hanya merapikan, membenahi. Nah, bagaimana saya lakukan itu? Walaupun saya sebagai kepala desa, tetapi ketika urusan terkait adat misalnya, terkait situasi sosial kemasyarakatan di desa, ada saat-saat di mana saya punya status, saya tanggalkan. Saya datang ke sini, kepala desa itu di kantor. Tapi ketika saya hadir di sini, saya datang sebagai pribadi, saya datang sebagai Efri. Walaupun orang namanya orang di kampung, mereka tidak pernah melihat itu. Mereka mau dimanapun, pagi siang malam, tempat dimanapun, Pak adalah kepala desa. Misalkan di satu perkumpulan Anda pernikahan atau acara-acara atau kematian, jadi saya punya satu kebiasaan, turun pertama ke tempat acara, saya duduk dulu dengan orang tua. Betul. Dan tidak selamanya saya harus di depan orang tua. Jadi setelah itu ya 1-2 jam saya harus beralih lagi dengan anak-anak muda. Bahkan sampai mama di dapur. Ada strategi khusus tidak biasanya kayak begitu, selain duduk-duduk kumpul dengan mereka? Ini karena terkait dengan desa, terkait dengan pelibatan, terlepas dari yang namanya sosial, swadaya, kita bicara soal dana desa misalnya. Jadi dana desa, pos-pos dana desa itu dari pemerintah pusat sudah poskan ketahanan pangan berapa persen, pelayanan dasar berapa persen, penanganan kemiskinan ekstrim kayak BLT berapa persen. Ada. Nah, itu sudah ada. Jadi saya sudah 2 tahun. Jadi kewenangan desa itu dia ada di angka 14-15% dari total dana desa. Terus ada satu pos lagi itu 3%. Untuk apa? 3% dana desa itu untuk operasional pemerintah desa. Nah, tapi sudah 2 tahun, nanti tahun ini masuk tahun ketiga, itu dana 3% dari dana desa dalam realisasi itu bukan kepala desa dengan perangkat desa atau tidak, tetapi seluruh masyarakat, terutama orang muda. Dibuatlah festival desa, pakai itu anggaran. Selain orang muda, jadi bagaimana supaya termasuk yang belum masuk SD, anak PAUD, lihat festival desa, kita libatkan.
Jadi ada berbagai kegiatan, berbagai lomba. Ini nanti Desember ini kita masuk tahun ketiga, namanya Ulpan Fesek. Itu pesta rakyat mensyukuri musim hujan, menyambut musim tanam. Kemudian mulai ini tahun juga ada beberapa program dari desa yang eksekutornya adalah orang muda. Apa itu? Contoh terkait salah satu pelayanan dasar itu sanitasi, akses air minum. Jadi pengurus air minum di desa itu kebanyakan anak-anak muda. Kebetulan tahun ini kita ada peningkatan akses air bersih untuk warga. Oke, anak-anak muda Dan turun. Itu kalau kita omong tentang human trafficking, ini nanti satu segmen juga kita omong tentang ya. Kalau kita omong tentang human trafficking itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus start dari hulu. Kita tidak bisa tepat di ujung lagi istilahnya. Jadi hulunya apa ya di desa? Pemberdayaan anak-anak muda di desa itu kayaknya penting. Bukan cuma anak muda sih, tapi orang-orang yang punya usia kerja. Itu yang kayaknya Pak Kepala Desa mesti pintar-pintar pikir bagaimana cara memberdayakan masyarakatnya itu dengan dana desa yang ada. Terima kasih ya Pak Kades sudah berkenan hadir di podcast KTN, sudah meluangkan waktu. Ini langsung pulang on-beat ini? Ya, setelah ini mungkin 1-2 jam lagi langsung balik on-beat. Karena jadi masyarakat sudah malam ini mereka sudah tunggu. Asik. Karena mereka tidak mau, karena khawatir, gelisah, kepala desa masih muda dan sampai dapat culik di Kupang lagi. Nah, itu. Tidak mungkin lah orang mau culik buat apa? Kecuali orang yang kesana bawa ke on-beat ya mungkin. Ini kenang-kenangan dari KTN. Oh, terima kasih. Jadi pakai taruh di gelas, taruh ini gelas di kantor kepala desa. Asik. Terima kasih. Ini juga jadi satu motivasi untuk kami. Mungkin berikut kami akan bawakan punya produk dari desa untuk dibawa ke sini. Podcast KTN tunggu itu. Siap. Nanti ada tulisan di sini dari desa on-beat. Kami taruh sini nih. Inilah coba gini banyak, tinggal kami ganti salah satu. Asik. Kan tadi kita bicara BUMDes, POPDes, kan harus ada produk. Harus. Ya, siap. Minim ini kan secara tidak langsung kami sudah memperkenalkan ada desa namanya on-beat di Kecamatan Insana di TTU. Asik. Salah satu 3 desa terbesar ya di Kabupaten TTU. Ada desa besar itu. Ada desa besar, APBD besar itu. Oke, dan buat kamu para pendengar sampai jumpa di episode berikutnya.